Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendok. Kita berada di segmen terakhir. Langsung saja kembali ke Bang Febrian terkait dengan pendampingan orang tua ya Bang ya. Karena memang sulit ya, harus bekerja dan juga mendampingi anak agar terhindar dari cyber grooming salah satunya. Ya, memang pendampingan orang tua ini kan bisa kita katakan sangat penting ya. Tetapi di era sekarang juga kita tidak bisa di satu sisi ya orang tua juga harus bekerja misalnya, kemudian orang tua juga tidak bisa 1x24 jam mendampingi si anak tersebut. Tetapi juga yang perlu diketahui bahwa orang tua juga harus memberi batasan yang jelas terhadap anak. Nah, batasan yang jelas ini juga dipelajari anak mulai dari kecil ya, sehingga hal ini menjadi kebiasaan dan menjadi norma rumah. Nah, ini yang paling penting sebenarnya, bukan hal-hal yang instan, misal ketika sudah dewasa atau remaja orang tua baru melarang, tidak, tetapi prosesnya ini proses yang panjang. Nah, untuk saat ini bagaimana pendampingannya, tentunya itu tadi ya, norma dan batasan yang jelas yang harus dilakukan anak. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana tahapan usia perkembangan anak dan tahapan juga anak memegang gadget itu sendiri. Misalnya tadi yang beberapa waktu lalu pernah saya jelaskan, ketika anak di bawah usia 5 tahun ya misalnya tidak menggunakan gawai sama sekali atau baru dikenalkan saja, dan hal tersebut juga tadi dijelaskan oleh Mbak Diana bahwa anak juga harus ditanami norma bagaimana handphone itu tidak dimiliki oleh anak tetapi dimiliki oleh orang tua, sehingga suatu waktu ketika anaknya ibaratnya dipinjami lah bahasanya, digunakan handphone, suatu waktu ketika orang tuanya minta atau misalnya tidak digunakan, anak tersebut harus mengembalikan. Yang selanjutnya juga orang tua juga harus tahu nih si handphone anak itu seperti apa. Ini yang paling penting juga, karena rata-rata di ruang konsultasi kami ya, pasien yang kami tanya itu bahwa orang tuanya nggak pernah ngecek HP anaknya. Dan beberapa kali saya tanya kenapa, itu juga karena anaknya juga nggak mau dicek. Nah, ini kan sebuah norma yang sebenarnya sudah berlangsung sejak awal ya, sejak awal perkembangan anak, di mana anak tersebut benar-benar diberi kepemilikan penuh sebelum usia mereka benar-benar siap untuk memegang gawai tersebut. Hal ini yang sangat penting sekali. Jadi ketika pendampingan orang tua tersebut tidak langsung, misalnya ketika orang tua bekerja, misalnya ketika orang tua memiliki kesibukan walaupun tidak sepanjang waktu sepanjang hari, tetapi si anak tersebut sudah menyimpan ya dan sudah menjalankan norma tersebut. Nah, ketika diberi batasan yang jelas terhadap penggunaan handphone dan juga diberikan wewenang orang tua untuk melihat dan mengecek handphone, bahkan kegiatan handphone tersebut. Dan satu hal lagi, ketika ada waktu nih ya, ketika ada waktu boleh kok orang tua itu main bareng nih sama anaknya, main handphone bareng, dalam artian, nah inilah pendampingan yang asik bahasanya ya, ketika orang tua tadi paham nih, oh ternyata anaknya senang misalnya audiovisual di HP-nya gitu ya, orang tuanya juga ini nih ikut nih misalnya, oh gitu ya ngeditnya ya, itu ngeditnya kayak gitu, gimana caranya, misalnya, itu nggak apa-apa, karena kan itu juga sebuah pendekatan orang tua yang tadi yang bisa menggantikan groomer itu tadi. Nah, atau misalnya ketika anak bermain game nih misalnya, atau remaja bermain game, orang tua perlu nimbrung, perlu juga misalnya sekedar bertanya itu, misal adik atau kakak ya, itu kak itu game apa misalnya, mainnya kayak gimana gitu ya. Kemudian ketika anaknya menolak, terus aja ajak komunikasi sehingga orang tua tahu ternyata yang dimainkan ini permainan seperti ini, tujuannya ini kayak gini gitu ya, untuk mencapai hal tersebut itu seperti ini, sehingga orang tua juga bisa tahu seperti itu. Walaupun hanya sekedar game ya Bang ya, harus mencari tahu juga nih orang tua di rumah. Baik, kalau dari Mbak Diana, pesannya untuk para orang tua dan mungkin para remaja juga ya, untuk bagaimana caranya agar terhindar dari cyber grooming di masa saat ini ya, percepatan teknologi.
Oke, yang pertama buat orang tuanya nih. Untuk orang tua yaitu tadi bahwa luangkan waktu misalnya setengah jam aja sebelum tidur gitu ya buat ngobrol, no gadget gitu kan, minimal 15 menit sampai 20 menit atau setengah jam untuk ngobrol sama anak, gimana hari ini gitu, apa yang bikin happy hari ini, apa yang bikin gak suka hari ini, itu seenggaknya ajak ngobrol sebelum tidur. Sehingga itu jadi habit bahwa anak itu bercerita keluh kesahnya ke orang tua. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada masalah, anak akan bercerita kepada orang tuanya, itu yang pertama. Terus kalau buat remaja, buat anak-anak, adik-adik gitu kan, dan semuanya yang lagi main gawai gitu ya, main misalnya ketemu sama teman online dan lain sebagainya, silahkan gitu explore dunia kamu dan gak masalah. Hanya kita perlu coba deh hati-hati juga bahwa sekarang ini ternyata gak semua orang di ibaratnya sosial media itu temenan sama kita tuh mau tulus gitu kan, sehingga kita juga perlu hati-hati kalau ternyata minta sesuatu nih dan kita pikir dulu sebelum kita ngirim sesuatu dan ngasih misalnya sesuatu informasi kepada orang, coba dipikir dulu, oh ini nanti kira-kira boleh konsultasi misalnya cerita kalau kamu dekat sama tante gitu kan, atau dekat misalnya sama kakak kamu misalnya, atau dekat sama mama kamu atau sama papa kamu, coba dicerita sama orang dewasa, cari masukannya gimana gitu kan. Atau kalau misalnya takut gitu kan, coba deh buat misalnya dipikir dulu gitu, misalnya sebelum ngirim dipikir dulu, oh kira-kira ini bahaya nggak sih, kira-kira kalau aku ngelakuin ini ayahku bakal suka nggak ya gitu. Jadi ketika kepikiran oh ternyata nggak suka, oh yaudah hati-hati dan jangan sungkan buat cerita sama orang dewasa gitu deh. Pokoknya semoga kita sama-sama terjaga dari hal-hal kayak gini ya. Amin. Intinya kita harus terus berkomunikasi ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Diana dan juga Bang Febrian karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting untuk pemirsa di rumah. Semoga dan besar harapan kita agar cyber grooming ini tidak terjadi lagi ya dengan angka kejadian yang ada di Indonesia saat ini. Saya Helda Amelia undur diri, pemirsa terima kasih dan sampai jumpa.